Okay, hi everyone, welcome back to this channel. Untuk video ini kita akan bahas kembali terkait dengan soal IEP ataupun tes IEP, terlebih pada bagian grammar. Di video ini akan ada 5 soal, ada 3 soal yang berupa error recognition, sehingga kalian diminta untuk mencari manakah kata atau frasa yang salah. Oke, nomor 1, 2, 3 mencari kata atau frasa yang salah. Sedangkan nomor 4 dan nomor 5 akan ada multiple choice atau pilihan ganda. Kalian diminta untuk melengkapi kalimat sehingga kalimat tersebut menjadi benar. Oke, kita mulai langsung ke soal nomor 1. Oke, untuk nomor 1, although some higher structures have been built in New York City, none characterizes the skyline better than the Empire State Building. Silahkan bisa di-post terlebih dahulu, lalu silahkan jawab untuk nomor 1. Setelah itu langsung kita akan bahas. Oke, untuk mengingatkan kembali kepada kalian bahwa setiap kalimat dalam bahasa Inggris harus terdiri dari setidaknya satu subjek dan satu predikat. Predikat di sini merupakan main verb, sehingga harus ada di setiap kalimat. Untuk main verbnya pun juga harus sesuai dengan kaidah grammar. Di sini ada kata although. Setelah although harus diikuti oleh subjek dan predikat. Subjek di sini adalah some higher structures. Di situ untuk kata kerjanya adalah have been built. Kenapa have? Karena subjeknya jamak. Ada di mana? Ada di structures. Kenapa have been? Karena bermakna passive voice. Kalau active voice itu artinya me atau ber, misalnya membangun. Sedangkan kalau have been itu berarti passive voice, makna dalam bahasa Indonesia adalah dibangun. Nah, setelah kita tahu bahwa maknanya adalah dibangun, maka kita masuk ke kaidah passive voice. Materi passive voice sudah saya bahas di video saya sebelumnya, silahkan cari di sana. Have been built. Have been harus diikuti oleh verb 3 atau past participle. Verb 3 dari membangun atau build itu bukanlah build dengan akhiran D, tapi adalah built. B-U-I-L-T. Oke, sehingga jawaban yang betul adalah opsi B. Oke, jangan salah ya, saya bilang bahwa itu adalah jawaban betul karena kita diminta untuk mencari yang salah. Nah, yang salah adalah have been built, harusnya B-U-I-L-T, built. Oke, sedangkan untuk pilihan yang lain itu sudah benar. Contoh, ada subjeknya none, lalu verbnya adalah characterizes. Kenapa boleh dan kenapa benar? Karena none itu dianggap tunggal. None itu dianggap subjek yang memerlukan kata kerja dengan akhiran tunggal atau akhiran s di sini. Maka characterizes itu betul. Dan better than itu juga tidak ada masalah di sana. Maka pilihan adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 2, silakan bisa dibaca terlebih dahulu lalu di-post sebelum kita membahas soal tersebut. Research in genetics and DNA having had a profound influence on the direction of treatment for a large number of diseases. Nah, silakan bisa di-post lalu klik jawabannya. Tulis jawaban kalian. Oke, saya ingatkan ya bahwa satu kalimat itu harus terdiri dari setidaknya satu subjek dan satu predikat. Untuk subjeknya adalah research. Research dianggap sebagai uncountable noun ataupun kata benda yang dianggap tunggal ataupun yang tidak bisa dihitung, sehingga verbnya nanti harus juga verb yang tunggal. Di sini ada kata having. Having itu tidak bisa digunakan sebagai kata kerja utama. Maka di sini having harus diganti menjadi bentuk have yang lain yang sesuai dengan research. Karena research tadi adalah uncountable noun, maka having harus diganti menjadi has. Oke? Maka jawaban yang betul adalah has had. Di sini bukan double verb ya, bukan has dan had-nya itu double, tidak. Karena has had itu termasuk pada tenses present perfect. Oke? Maka kita bisa cek bahwa di sini jawaban yang betul adalah yang has had. Untuk yang lainnya tidak masalah, untuk kata profound,
On sebagai preposisi juga oke. A large number of diseases karena itu tersedia dari banyak sekali penyakit ya. Jadi pakai a large number. Oke, nomor 2 jawabannya adalah A. Number 3, bones compose chiefly of calcium, phosphorus, and a fibrous substance known as collagen. Silakan bisa di-pause lalu dijawab. Oke, bones compose chiefly. Di sini ada subjek bones. Composed itu artinya kalau aktif itu menyusun, kalau pasif itu disusun atau tersusun. Jika tulang-tulang maka harusnya passive, disusun atau tersusun. Maka kita cek apakah predikatnya itu sudah pasif atau belum. Ternyata di sana ada compose saja, itu berarti active voice. Kita ganti dulu menjadi passive voice, ya. Karena ini adalah general, maka kita pakai yang simple present tense. Bones itu adalah tulang-tulang, berarti dia jamak. Ketika jamak, maka auxiliary verb yang kita pakai adalah are. Maka jawaban yang betul harusnya adalah bones are composed. Okay, so the answer is B. Number 4. Civil engineers had better blah 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 steel supports in concrete structures built on unstable geophysical sites. A, B, C, atau D? Silakan bisa dijawab, di-post terlebih dahulu lalu dijawab, oke? Oke, di sini ada kata had better, itu adalah salah satu dari auxiliary dan dia harus diikuti oleh verb include. Oke, harus diikuti oleh infinitive. Jawabannya adalah yang A. Kemudian untuk nomor 5, the cones of pine trees bla 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 2 or 3 years to reach maturity. Silakan bisa di-pause lalu dijawab. Oke, di sini subjeknya adalah the cones of pine trees. The cones of pine trees, maka main subjeknya adalah the cones-nya. The cones itu adalah jamak ataupun banyak. Maka kita juga perlu kata kerja yang jamak. Opsi A, B, C, dan D, kalian akan eliminasi langsung A dan B. Karena keduanya tidak bisa menjadi main verb. To plus verb 0 tidak bisa, taking aja nggak bisa, kayak tadi having juga nggak bisa kan. Nah, sekarang tinggal C dan D. Jika D, takes, itu tidak boleh. Kenapa? Karena takes adalah kata kerja untuk subjek yang tunggal. Maka jawaban yang betul adalah C, may take. Okay, thank you so much everyone. I think that's all for today. Silahkan dipelajari dan good luck untuk tesnya. Bye!